Halo teman-teman semua, masih bareng saya Basrul di sini. Kita akan lanjutkan seri tutorial Laravel plus Flutter ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar atau pengenalan singkat aja tentang Flutter. Kali ini kita akan membaca data langsung dari API yang kita buat dengan Laravel ke Flutter atau aplikasi mobile kita. Ayo kita lanjut. Pertama-tama kita harus mengaktifkan dulu atau kita serve dulu aplikasi Laravel kita ya, supaya API-nya nanti bisa diakses. Di sini saya buka terminal, saya ketikkan php artisan serve gini. Aplikasi Laravel sudah aktif, berarti API-nya juga sudah aktif. Kita masuk ke project Flutter-nya. Yang kemarin terakhir itu kita sudah membuat homepage ya di sini ya. Jadi di sini pertama kali kita harus menambahkan satu package ya, package dari Flutter namanya HTTP. Cara tambahinnya, kalian buka file pubspec.yaml di sini dan kalian tambahkan di bawah dependency sini. Kalian ketikkan HTTP. Oke, saat ini yang terbaru kalian bisa cari di Google HTTP Dart. Kalian bisa gunakan versi terbarunya ya. Di sini yang terbaru adalah 0.13.0 seperti ini. Kalau sudah, saya save, Ctrl S. Dia otomatis akan merunning atau ngambil package-package-nya ya. Kalau sini tidak ada error ya. Kita bisa lanjut ke main Dart lagi. Atau karena kita bermain di homepage, kita akan main di sini. Sebelumnya saya running dulu. Saya launch aplikasinya, pencet F5. Aplikasi sudah berhasil di launch. Ini hasil dari yang sebelumnya kemarin. Karena ini untuk contoh, di body-nya ini kita akan bermain-main di body ini. Saya coba hapus dulu ya, dari sininya saya hapus. Oke, jadi body-nya masih kosong. Aplikasi Flutter kita ini harus merequest data dari API. Homepage ini rencananya akan menampilkan semua data produk yang ada di database gitu kan, yang sudah disediakan API. Berarti kita akan merequest endpoint untuk semua produk, atau kita akan mengakses endpoint untuk mengambil semua data produk. Oke, saya akan contohkan secara berurut supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Saya akan bikin satu variabel untuk menampung URL endpoint untuk semua produk tadi. Kita akan buat sebuah URL, langsung aja ketikkan URL sama dengan. Nah, kita mau ngambil apa nih? Berarti HTTP kita 127.0.0.1.8000 gini ya. Nah, untuk endpoint ngambil semua produk, linknya kayak gini, API/products gitu kan. Nah, kita sudah punya nih. Nah, di sini karena variabel URL-nya ini berbentuk string, kita disuruh memberikan di depannya ini tipe datanya apa? String gini. Nah ini cara penulisan di Dart ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan buat sebuah fungsi yang merequest data ke endpoint ini gitu kan, logikanya. Kita akan buat fungsinya akan saya buat gampang aja, get products gitu ya. Ini kan function gitu ya. Nah, ya teman-teman, di sini merah ya. Sepertinya kita harus menambahkan di sini depannya final. Seperti itu ya. Oke, di get product ini kita akan buat variabel lagi. Saya akan buat variabel. Saya menggunakan var. Var ini berarti nanti variabel tipe datanya bebas ya. Kalau ini kan sudah ditentukan bahwa URL ini variabelnya bertipenya string. Kalau ini saya var-nya bebas gitu. Saya akan buat satu variabel response gini. Dan saya menggunakan package HTTP tadi untuk mengakses request-nya. Saya sebutkan gini, http.get. Nah, jadi kita menggunakan package HTTP dan kita melakukan method get ke sini gitu ya. Tapi ini merah, dia belum mengenal HTTP karena package-nya belum kita import di atas. Yuk kita import dulu. Import http.dart. Nah, udah ada tuh, ada suggestion-nya, klik aja. Tapi setelah ini, petik ini saya kasih s http. Nanti kita tinggal panggilnya http-nya aja. Nah, sudah nggak merah ya. Nah, di http get ini, di parameter pertamanya kita akan memberikan URL ini, tapi
URL-nya harus diparsing dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita masukkan gini ya. Dia tetap error. Jadi sebelum URL ini harus dibungkus dengan ini URI parse. Nah gini. Nah dalamnya baru kita kasih URL. Kita sudah punya variabel response yang menampung hasil dari method get yang kita request ke URL ini. Nah di sini saya akan return langsung. Saya akan nge-return karena dia bentuknya JSON, dia harus di decode. Jadi sintaksnya gini, json.decode buka kurung response. Kita yang response ini ya kita taruh di sini dan kita kasih body. Tapi lihat ada yang merah. Nih JSON ini harus diimport Dart convert-nya. Jadi kalau teman-teman gini merah gini bisa diklik aja nih icon lampunya, kita import Dart convert. Nah, dia ke atas, oke. Karena ini mengambil data dari URL, maka dia ada waktu tunggunya. Harus berbentuk future. Karena ini bentuknya asinkronus, kita harus dikasih di sininya async seperti ini dan di HTTP-nya await gitu. Nah, sudah tidak ada yang merah. Untuk membuktikannya kita coba bisa dengan cara seperti ini. Misalnya ini supaya nggak error, badinya saya tetap kasih kontainer aja. Sebelum return, saya akan coba print yang ini ya, yang JSON decode ini saya coba print di konsol. Tapi ini harus dijalankan, get products ini belum dijalankan. Saya panggil aja deh di dalam widget build-nya deh. Jadi sebelum dia nge-return widget, saya panggil dulu supaya dia ngeprint. Hasilnya seperti apa? Kita hot restart. Nah, teman-teman lihat ada sekitar waktu tunggu sekitar 1-2 detik. Di sini sudah keluar tuh. Ini hasil dari perintah print ini ya. Ada message sukses, datanya ini, data-data yang kemarin kita buat. Nanti dikeluarin di sini gitu ya. Ini hanya membuktikan bahwa datanya sudah koneksinya udah oke. Oh ya, buat teman-teman yang kalau misalnya error di sini kan saya pakai 127 ya seperti normal ya. Kalau nggak bisa, nanti kalau teman-teman yang pakai Android emulator, teman-teman bisa menggunakan IP ini, dicoba ya. Pakai HTTP 10.0.2.2 kalau nggak ya. Jadi dicoba. Kalau di Mac saya sih bisa menggunakan ini. Oke, kita lanjut. Karena ini bentuknya feature dan asinkronus, maka kita akan menggunakan widget future builder. Ini saya enter dulu. Future builder gini. Ya, di dalam future builder ini kita harus tentukan di sini harus ada future-nya. Future maksudnya datanya ya. Future. Nah, future-nya ini kita ambil dari get products ini. Saya cut aja, ini saya hilangin supaya nggak ada lagi. Koma builder gini. Nah, buildernya ini berupa function kayak gini ya. Nah, untuk parameternya kita akan menerima konteks dan snapshot. Nah, snapshot inilah, snapshot ya. Seperti ini. Nah, di snapshot ini kita akan cek if ya. Kalau snapshot has data tuh, apa yang dilakukan, dan else gini. Dan dia harus mereturn widget. Ya, jadi builder ini returnnya harus sebuah widget. Supaya simpel, saya akan coba deh bikin teks aja. Data oke gitu.
Untuk ininya, else-nya juga saya kasih return text data error misalnya. Nah, sudah ya. Ini kalau saya reload, nah keluarnya ya, data oke. Berarti dia udah oke nih. Nah, di sini kita bisa return apa aja berdasarkan dari data-data yang dikirim ini, snapshot ini. Yuk kita coba. Jadi intinya di builder ini kan tadi dia harus mereturn widget ya. Di sini kalau error dia nge-returnnya text data error. Tapi di sini belum ada returnnya. Kita akan return sebuah widget namanya list view. Tapi karena ini sifatnya berulang-ulang ya, kita akan membuat dengan menggunakan list view builder. Ini. List view dot builder seperti ini. Nah, item buildernya itu kita pakai function lagi. Ya. Nah, ini tentu ini harus return ya. Return. Nah, item buildernya ini kalau ini konteks snapshot, ini konteks index gitu. Ini nanti akan melakukan looping. Nah, di list view builder ini selain buildernya, kita akan dikasih juga item count-nya. Berapa kali sih dia ngelooping? Tentu sesuai dengan sebanyak yang ada di indeks, yang ada di key data ini ya. Saya akan kasih dia dengan snapshot itu sebanyak snapshot.data.length. Panjangnya berapa? Kalau dia isi datanya ada 5 ya nanti ini isinya 5. Length ini kan panjangnya. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan return teks gini. Dimana teks ini akan menampilkan snapshot .data dan kita ambil key datanya. Lalu datanya ini yang ke indeks, terus saya ambil key name. Kenapa ada 2? Cuma 2 karena ini cuma 2 ya. Karena item count-nya kita salah. Lihat di sini ada 2 seperti saya bilang tadi. Ini message dan data dianggap ada 2 karena kita ngambil snapshot data. Di dalam snapshot data ini ada 2, message dan data. Berarti di sini kita kurang tambahin gini. Nah, baru hasilnya 4 tuh. Jadi kira-kira itu cara dapetin data lalu kita menampilkannya di aplikasi kita. Setelah ini kita akan coba perbaiki tampilannya supaya lebih bagus dengan tambahan beberapa widget seperti card. Nanti kita ambil gambarnya juga tampilin di sini. Oke, kita coba styling ya teman-teman di sini. Karena ini cuma nge-return text, jadi kita main-main di buildernya ini. Kita bisa tampilkan atau kita tambahin widget semua kita di dalam function ini ya. Saya hapus dulu. Di sini saya akan buat kontainer. Oke, kontainer ini tentu harus return ya. Kita harus tambahkan return kontainer. Oke, di dalam kontainer ini saya akan kasih tingginya sekitar 180. Jadi nanti kontainernya ini tingginya sekitar segini ya, 180. Di dalam kontainer saya akan masukkan beberapa widget. Saya kasih childnya. Child ini berarti nanti di dalam kontainer itu ada anaknya, ada childnya gitu. Oke, di childnya ini saya akan panggil widget card. Nah, di dalam widget card ini ada, nanti kalau card ini ada dia punya fitur untuk bayangan ya. Namanya elevation. Elevationnya saya kasih 5. Coba reload dulu ya. Nah, tuh. Ini elevation nih teman-teman nih. Coba saya tambahin jadi 15 misalnya, coba.
Tuh dia lebih lebih tebal ya bayangannya. Cukup 5 aja supaya kelihatan, dia hanya mempermanis. Kita akan buat di sini gambarnya. Lalu di sini ada nama, deskripsi dan harga ya. Berarti kalau begini, kalau ada 2 begini, berarti kita akan membuat row atau baris. Di dalam card ini kita akan kasih juga childnya. Di dalam card ini saya akan buat row seperti ini. Ini juga widget. Nah kalau row, kalau yang lain kan kontainer, card ini kan dia punyanya child ya. Artinya di dalam widget kontainer dan card ini dia akan punya anaknya lagi. Tapi kalau di row dan kolom, anaknya bukan cuma 1 tapi banyak. Makanya dia punya properti children seperti ini. Ini harus widget-widget. Misal saya contohin gini deh. Saya kasih teks biar teman-teman mudah pahamnya. Saya kasih tes. Saya bisa kasih banyak di sini. Saya bikin ada aja, misalnya ada 3 widget teks di sini, maka dia akan tuh berbaris 1, 2, 3 ke samping. Karena dia baris ya. Nah, kita di sini kan tadi saya bilang di sini image, di sini keterangannya, maka kita punya 2 baris. Kita cukup 2 gini aja. Nah, untuk yang ini ya, untuk di sini saya akan tampilkan gambar. Karena gambar yang kita load itu adalah tadi di database itu berbentuk link, maka kita bisa pakai image.network seperti ini. Nah, di dalam parameternya kita bisa kasih URL-nya. URL-nya kita ngambil dari mana? Ya dari sini, snapshot .data, kita ambil indeks datanya, terus kita kasih indeksnya, terus kita kasih key-nya apa namanya, image URL ya, ini ya. Kita tes dulu apakah tampil. Tuh sudah tampil. Supaya kita bisa bentuknya ya bisa sesuai semua, kita bisa bungkus image.network ini dengan kontainer lagi. Kita klik ini lampu, lalu pilih bungkus dengan kontainer seperti ini. Nah, kita bisa tentukan height-nya misalnya berapa ya, 120 aja. Kan tadi yang ini 180 ya. Terus width-nya juga kita kasih biar kotak 120. Tuh sudah sama ya, minimal udah begini udah sama. Ini supaya nggak dempet banget gini, terlalu mepet ya ke pinggirnya. Saya bisa tambahkan padding di sini. Paddingnya bisa kita kasih nilainya itu edge inset. Saya kasih all aja deh. Jadi semuanya di paddingin ya, di sekelilingnya kasih 5 misalnya. Dia akan sedikit ya ada jarak ya ke luarnya. Lalu saya akan coba buat di sini yang kedua. Di sini udah kan tadi ada 2 baris gambar, dan yang tes kedua ini adalah deskripsinya. Oke, yang di sini kita bisa kasih dengan namanya. Berarti snapshot .data, panggil key datanya, panggil key data, lalu yang ke index, lalu name. Nah, sudah ya. Pada baris kedua ini kita akan bikin gelas, kita bikin nama produknya, deskripsinya, dan nanti di sini ada harganya. Berarti kalau teman-teman lihat di sini berarti kita butuh 1, 2, 3. Nah, kalau ke bawah gitu kita bisa menggunakan widget kolom namanya. Ya, di sini saya akan bungkus teks ini di dalam kolom. Gitu. Nah, lihat teman-teman, kita dibuatkan widget kolom, di dalam kolom ini ada children. Saya tes aja ya. Saya bikin 3 baris seperti ini. Harusnya dia tuh gelas gitu ya. Untuk stylingnya di parameter kedua kita kasih aja style gini. Stylenya text style. Ada beberapa, ada background, ada color, ada font size. Saya kasih dulu font size-nya misalnya kita bikin 20.
Lalu supaya agak lebih tebal, kayaknya ada font weight deh. Nah, ada font weight. Font weight-nya pakai font weight dot bold. Nah, sudah lebih jelas ya. Nah, ini yang tadi. Terus yang kedua deskripsi. Kita kasih snapshot data index, di sini kasih aja deskripsi. Kalau deskripsi mah nggak perlu ini ya. Description. Ya, sudah ya. Terus ini price. Sudah ya. Nah, di dalam kolom ini supaya dia bagus gitu kan, saya bisa kasih gini. Di kolom ini sebelum children ya, saya kasih properti main axis alignment. Main axis alignment dot space between. Coba ya. Nah, itu dia. Space between itu maksudnya berarti dia akan mengambil semua ruang, lalu di masing-masing widgetnya ini akan dikasih jeda. Sama jedahnya gitu ya. Coba kalau kita kasih space around. Teman-teman bebas ya, nanti bisa di styling sendiri. Nah, saya akan contohkan lagi, misalnya di bawah sini saya ada mau kasih icon deh ya. Teks ini, yang ini ya, harga ini bisa kita bungkus lagi. Kita pengen ada 2 baris di sini. Misalnya harganya di ujung, di sini ada icon-icon misalnya like gitu kan, atau add to cart ya biasanya ya. Kita coba ya, kita wrap dengan, karena dia ke samping gitu jadi row. Saya copy lagi dulu supaya teman-teman bingung kan. Nah, untuk setiap widget yang di row ini kita kasih dengan main axis alignment, main axis alignmentnya misalnya dot space between deh. Mungkin ini kalau kita lihat ini ada 2 baris, ini baris pertama, ini baris kedua. Baris kedua itu tidak sampai mentok ya, jadi secara luasnya dia tidak sampai mentok, makanya ini walaupun kita space around dia tetap aja hanya memakan seperti ini. Coba kita tes supaya ini baris kedua ini dia mengambil seluruh sisanya. Kita bisa gunakan yang baris kedua ini ya, menggunakan ini kan kontainer pertama untuk gambar, yang ini yang kolom ya, yang kedua. Ini kolom ini saya bisa coba dengan bungkus dengan satu widget namanya expanded, supaya expand. Ya, betul ya. Harusnya sudah bisa. Nah, ini sekarang jadi ke tengah ya. Kita bisa pinggirin ke sini, gelas ini, yang ini ya. Teks ini kita bisa bungkus lagi dengan align. Misalnya wrap with widget, kasih align seperti ini. Nah, untuk alignnya defaultnya dia center. Bisa kita kasih property alignment. Alignmentnya kasih alignment dot top left, harus ya, top left. Nah, untuk ininya ya, ini nggak enak kalau dia di space. Kayaknya saya kurang suka. Kayaknya space ada yang lain, dia di ujung dan di ujung space evenly. Coba, bukan, berarti space between. Nah, sudah gini ya. Ini kolomnya ini saya kurung dengan kontainer lagi. Kontainernya saya kasih padding. Paddingnya pakai padding edge insets dot all 8. Nah, tampilnya sudah lebih baik. Oh, mau kurang ya 10 misalnya lah, biar agak. Ya, sudah. Nanti kita akan coba edit dan tambah, edit, delete. Ikuti terus video-video selanjutnya.